kasih Tuhan Yesus. Engkaulah permata hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur memiliki Allah seperti itu. Ya Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bahagia. Benar Tuhan, Engkaulah permata hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang mengubahkan setiap kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang sanggup mengubah dan menguatkan kami Tuhan, dan menguat dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah dan semakin bagimu. Sama-sama kita katakan, Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan, menjadikanku indah, semakin indah, jadikanku indah, semakin jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Engkaulah permata hati kami Tuhan. Seluruh dunia pun tidak bisa menggantikan-Mu. Kami memerlukan Engkau Yesus. Kami butuh Engkau di setiap waktu, sepanjang umur hidup kami. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan, berbicara atas setiap kami. Singkapkan semua yang terselubung Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 30 April 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan tidak ada penghukuman. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 sampai pasal 22. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan membacakan dalam Mazmur 147 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu.
Renungan hari ini bersumber dari Mazmur 147 ayat yang ke-1 sampai 11. Terdapat beberapa konten yang patut dipelajari dari teks ini. Yang pertama, bermazmur bagi Allah itu baik, dalam ayat yang ke-1. Apa yang dimaksud dengan bermazmur? Bermazmur artinya berdoa atau merenungkan dan atau menyampaikan pujian melalui nyanyian kepada Tuhan. Memuji artinya mengembalikan segala sesuatu yang terdapat dalam diri manusia kepada Tuhan. Manusia berasal dari Tuhan. Manusia tidak pernah memiliki hal-hal yang terdapat dalam diri manusia dengan upayanya sendiri. Adanya manusia karena dicipta oleh Tuhan. Manusia tidak akan pernah ada di dunia ini jika tidak dicipta oleh Tuhan. Hal itulah yang menyebabkan manusia patut memuji Tuhan sepanjang kehidupannya. Tuhan menjalin debu tanah dan rohnya yang menyebabkan manusia menjadi makhluk yang hidup dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Selama jalinan itu berlangsung, selama itulah waktu manusia menjadi makhluk yang hidup. Pada akhirnya manusia akan meninggal. Saat manusia meninggal, debu tanah akan kembali kepada tanah dan roh manusia akan kembali kepada Allah. Dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Ketika manusia meninggal, kedua unsur tadi akan berpisah jalan lagi. Pertanyaannya, saat meninggal apakah roh kita akan kembali kepada Tuhan? Karena itu, harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka Tuhan akan mengaruniakan hidup yang kekal kepadanya. Lalu yang kedua, Tuhan membangun Yerusalem dalam ayat yang kedua. Yerusalem sering digambarkan dengan kehadiran Allah di tengah umatnya. Manusia berdosa tidak akan mampu datang kepada Tuhan dengan upayanya sendiri. Manusia berdosa tidak mungkin memiliki kemampuan untuk mencari Tuhan yang Maha Kudus. Upaya apapun yang akan dilakukan manusia berdosa tidak akan menemukan Tuhan yang telah menciptakannya. Manusia akan gagal terus-menerus untuk menemukan Tuhan dalam keberdosaan. Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk mendatangi manusia berdosa. Tuhan yang bergegas untuk menjumpai manusia berdosa. Tuhan yang mencari manusia berdosa. Tuhan yang menemukan manusia berdosa. Tuhan yang memilih manusia, bukan manusia yang memilih Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 16. Apa makna ayat yang kedua ini bagi orang-orang percaya saat ini? Tuhan sendiri yang berinisiatif, merencanakan, dan melakukan pemulihan hubungan dengan manusia berdosa. Lalu yang ketiga, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dalam ayat yang ketiga. Setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa, seringkali manusia berhadapan dengan permasalahan kehidupan. Terdapat hal yang patut diperhatikan oleh setiap orang, yakni orang Kristen tidak memiliki hak istimewa untuk menghadapi persoalan, kekurangan, penyakit, dan kekurangan. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan penolong, penghibur, pembela, dan penasehat yang sempurna bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Dengan pertolongan itu akan mampu menjalani kehidupan. Lalu yang keempat, kebijaksanaannya tidak terhingga. Dalam ayat yang keempat, Tuhan memiliki kebijaksanaan yang tidak terbatas. Ia yang menciptakan segala sesuatu. Ia mengetahui segala sesuatu. Ia yang berkuasa atas segala sesuatu. Ia mengendalikan segala sesuatu. Ia bukan seperti pemilik perusahaan yang menghasilkan jam tangan. Contohnya, setelah jam tangan tersebut terjual, ia tidak mengetahui di mana keberadaan jam tangan tersebut saat itu. Tuhan pencipta langit, bumi, lautan, dan segala isinya mengendalikan perjalanan segala yang telah diciptakannya. Segala sesuatu berada di bawah kendali Tuhan yang maha bijaksana. Dialah yang mengendalikan jalannya pemerintahan manusia dari abad ke abad. Dialah sumber segala sesuatu yang terdapat pada alam raya ini. Dialah sumber segala kebijaksanaan. Dialah yang memberikan hikmat kepada Salomo. Dialah yang memberikan potensi kepada Yusuf, Saul, Daud, dan Salomo
untuk melakukan hal-hal besar yang dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan kasih dan kehendaknya. Lalu yang kelima, Tuhan menegakkan orang-orang yang tertindas dalam ayat yang ke-6. Apa yang dimaksud dengan menegakkan hal ini? Menegakkan artinya membela, mengangkat, dan memulihkan orang-orang yang direndahkan oleh pihak-pihak lain. Tuhan yang membela orang-orang yang direndahkan atau dianiaya dan atau orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang ciptaannya direndahkan oleh sesamanya manusia. Karena yang menyebabkan mereka menjadi manusia bukanlah kekayaan materi, jabatan, dan kekuasaan. Yang menyebabkan setiap orang menjadi manusia adalah Allah sendiri. Tuhan yang menciptakannya akan memperlihatkan pembelaan bagi setiap orang yang telah diciptakannya. Karena setiap orang adalah sama bagi yang lainnya. Tuhan tidak memperkenan terhadap orang yang merendahkan sesamanya. Yang menyebabkan setiap orang yang menjadi sesama bagi orang lain bukan karena kekayaan materi, jabatan, dan kekuasaan. Setiap orang yang menjadi sama bagi diri setiap orang karena Tuhan yang menciptakannya segambar dengan dirinya sendiri. Disinilah letak kesesamaan setiap orang bagi yang lainnya. Karena itu, Tuhan tidak memperbolehkan terhadap seseorang yang merendahkan sesamanya. Lalu yang keenam, Ia yang memberi makan anak burung gagak dalam ayat yang ke-9. Mengapa Alkitab sering mencontohkan anak burung gagak untuk menggambarkan pemeliharaan Tuhan? Setelah menetas dari cangkang telurnya, anak burung gagak ditinggal oleh induknya. Sepertinya induk burung gagak yang berwarna hitam tidak mau menerima anaknya yang baru menetas itu berwarna putih. Hal itulah yang menyebabkan induk burung gagak meninggalkan anaknya. Bagaimana cara anak burung gagak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Anak burung itu akan membuka mulutnya dalam waktu relatif lama. Sementara membuka mulutnya, ia mengeluarkan aroma yang menyebabkan serangga mendekati mulut anak burung gagak tersebut. Saat itulah anak burung gagak tersebut menutup mulutnya untuk mendapatkan makanan sampai tumbuh bulu hitamnya seperti warna bulu induknya. Setelah itu barulah induk burung gagak memberinya makan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini menjadi rema bagi kami ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah semua yang kami lakukan ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.